yaitu pembina Pokja SMP Negeri 6 Kediri. Dalam hal ini kami ingin mengkampanyekan beberapa hal ini nanti. Jadi perkenalannya cukup saya di awal, berikutnya nanti langsung. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Iba Susalit atau Bu Nur Hayati yang sudah mewakili dari Ibu RT 9 ya. Kemudian pada Ibu Hadi Wiono atau Ibu Arsumi yang mewakili RT 10. Kemudian Ibu Hadi Santoso wakil dari RT 35 dan Ibu Solikah Menali dari RT 36. Kami berharap ibu-ibu nanti setelah menerima kampanye kami tentang hal-hal terkait dengan lingkungan adiwiyata di SMP 6, kalau nanti ibu-ibu ada pertemuan di lingkungannya, mohon itu disampaikan. Ibu-ibu sudah menerima PowerPoint dari materi kita kali ini, nanti monggo. Kami berharap tentang lingkungan, misalnya saya di poin penanaman dan pemeliharaan, nanti ada konservasi dan seterusnya, bisa diterapkan di lingkungan masing-masing sehingga lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih sehat dan lebih hemat karena nanti ada konservasi. Kami berharap dari situ lagi nanti kehematannya itu bisa bermanfaat bagi warga ibu-ibu di RT 9, RT 10, RT 35 dan RT 36. Baiklah ibu-ibu, saya langsung masuk ke kampanye yang pertama. Maaf sebelumnya tadi ini nanti ada 4 kampanye nggih. Yang pertama penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nanti kampanye yang kedua tentang Bu Ani apa? Bank sampah dan pengolahannya. Nanti biar Bu Ani mengenalkan diri. Kemudian yang ketiga nanti tentang konservasi air dan yang keempat konservasi energi. Nanti monggo diikuti. Saya berharap ibu-ibu yang ada di sini nanti bisa dikembangkan ke ibu-ibu di wilayahnya masing-masing. Oke, kita menuju ke materi saya. Penanaman dan pemeliharaan tanaman. Berarti di situ ada 2 poin. Poin yang pertama itu tentang ini, penanaman. Poin yang kedua nanti pemeliharaan. Kita menuju ke poin pertama dulu, penanaman tanaman. Namanya saja penanaman. Jadi nanti kita membahas tentang proses menanam. Menanam apa? Menanam tanaman. Jadi bukan menanam saham ibu-ibu, ini menanam tanaman. Nah, dalam menanam tanaman itu yang sederhana saja kita bicaranya karena lingkupnya di sini ada 2 bentuk, yaitu menanam atau ditanam langsung. Itu bagi ibu yang mempunyai lahan tanah. Yang enggak punya nanti bisalah pakai menggunakan media tanam, tapi pot, polybag, paralon atau lain-lain. Monggo lanjut. Sekarang kita menuju yang ditanam di tanah langsung. Ini saya lihat di lingkungan sekitar kita, terutama di RW 35 itu kelihatannya tanahnya masih banyak. Tapi kalau seperti RW 9 ini udah padat bangunan. Nah, kita menuju yang punya lahan banyak, kita di tanah langsung. Apakah yang diperlukan untuk menanam ya? Menanamnya itu di tanah langsung. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, tentu saja lahan. Panjenengan tadi sebagian tidak punya. Oke, lahannya ada. Yang kedua, kalau sudah ada lahan, tentu saja bibitnya. Nah, untuk bibitnya ini monggo panjenengan mencari bibit nanti yang bibitnya kalau bisa yang bibit bagus. Ya. Sehingga tanaman itu nanti mudah tumbuh. Kemudian yang ketiga, jangan lupa disiapkan pupuknya supaya tanaman yang panjenengan tanam itu nanti tumbuh. Lanjut.
Lalu langkah-langkah mengerjakan menanam di tanah tadi bagaimana? Yang pertama, lahannya itu tadi dibersihkan dulu dari tanaman yang ada supaya tidak royokan makanan. Jadi dibersihkan dari tanaman liar yang ada, cabuti rumputnya atau apa. Yang kedua, kalau di situ misalnya ada pengganggu, batu-batuan atau apa, dibuang biar dia nanti tidak mengganggu tumbuhnya tanaman. Yang ketiga, gemburkan dulu tanahnya. Jadi setelah dibersihkan, buangi kerikil-kerikil atau apa, digemburkan dulu. Setelah digemburkan, bisa pakai cangkul, bisa pakai cetok karena ibu nggak bisa nyangkul ya cetok lah, nggak apa-apa. Kemudian beri sedikit pupuk dan air di tanah itu tadi. Biarkan sehari atau 2 hari. Biar pupuk dan itu menyatu dengan di sini, jangan ditanam dulu. Tanamannya tadi simpan di tempat yang agak dingin-dingin atau basah itu. Setelah itu membuat lubang. Jadi setelah tanahnya itu misalnya sekian, gembur, dilubangi untuk tempat tanaman. Lanjut. Nah, setelah ada lahan disiapkan, dilubangi, ya ini yang keenam. Kalau sudah lubangnya ada, tanaman tadi segera ditanam ke lubang yang sudah disiapkan. Otomatis kalau sudah masuk, ya tutup lagi lubang tadi dengan tanah yang diusahakan tanahnya subur. Tadi tanahnya sudah baik, sudah diberi pupuk sedikit, air sudah subur, dimasukkan lubang tanamannya. Jangan lupa ditutup lagi, kalau bisa tutupnya itu pakai tanah subur atau kompos. Setelah itu baru siram lagi dengan air secukupnya. Jangan terlalu banyak atau menyembong, nanti malah akarnya busuk. Jadi secukupnya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi untuk yang menanamnya langsung. Sekarang yang kedua, ditanam di media. Di media monggo, jenengan maunya seperti apa. Kalau tempatnya kecil mungkin polybag kecil atau pot kecil, kalau besar ya pot besar monggo. Atau mungkin kalau sudah kelasnya besar seperti greenhouse monggo. Kita ini mengacunya ke yang sempit-sempit saja. Kalau greenhouse itu agak mahal biayanya. Nah, untuk yang di media, yang disiapkan adalah saja medianya. Kalau mau di pot berarti ya pot, kalau di polybag ya polybagnya. Yang kedua, tanah untuk menanam. Tanah untuk menanam ini diusahakan tanahnya yang baik. Jadi pupuk dicampur kompos jadi atau kompos dari hewan dengan tanah gandum semacam itu. Kemudian bibit yang akan ditanam dan pupuk tetap disiapkan. Lanjut. Nah, berikutnya langkah-langkah pengerjaan untuk yang memakai media. 1. Beri tanah pada media yang akan digunakan. Jadi misalnya pot, jadi potnya beri tanah. Yang kedua, campurkan sedikit pupuk untuk penyuburan. Jadi medianya setelah diberi tanah, diberi pupuk sedikit. Kemudian yang ketiga, masukkan tanaman ke dalam media hampir sama dengan tadi. Kemudian tutup dengan tanah sama dengan tadi sebenarnya, ditutup tapi yang tanahnya itu subur. Kemudian sama setelah dimasukkan di polybag ditanam, disiram dengan air secukupnya. Ini karena pot itu wadahnya kecil, kita melihat berarti nyiramnya ya sedikit saja asal basah. Kecuali kalau pot yang besar ya kita mengikuti. Oke, lanjut. Nah, sekarang langkah-langkah untuk membuat tanaman dari media. 1. Bersihkan tanaman dari rumput liar yang ada. Yang kedua, buang benda yang tidak bermanfaat atau tidak berguna yang ada di media tersebut. Misalnya potnya kita beri tanah dulu, kemudian tanahnya istilah jauhnya katutan kerikil berat itu kita buang. Ya, ini. Jadi buang benda-benda yang tidak bermanfaat atau katutan barang apa yang nanti akan mengganggu kesuburan tanaman. Kemudian kalau sudah itu tadi ditanam, potong ranting atau cabang baru yang tidak bermanfaat. Jadi setelah ditanam pot, karena itu medianya kecil, kalau kira-kira ada tanaman tidak berguna,
biar ini cepat tumbuh. Karena di pot itu medianya kecil, beda dengan di tanah, sehingga untuk segera menumbuhkan itu ranting yang tidak bermanfaat itu seharusnya dipotong, ya dibuang. Kemudian tetap sirami secara teratur agar tanaman segar. Kemudian yang kelima, tambahkan pupuk secukupnya untuk menjaga tanaman tetap sehat dan subur. Intinya, jadi ibu-ibu untuk menanam dan merawat, sekali lagi kita lihat lahannya seperti apa. Nomor satu yang penting itu adalah tanahnya, itu diusahakan tanah yang subur. Kemudian jangan lupa pupuk, menyirami rutin mungkin, lihat keperluan tanamannya. Saya kira itu saja. Saya berharap itu nanti panjenengan menerapkan ke ibu-ibu yang ada di RT. Semoga lingkungan kita menjadi indah karena banyak tanaman-tanaman, terus tanamannya dirawat menjadi subur. Tanaman boleh tanaman toga, boleh tanaman bunga, sehingga semuanya itu bermanfaat. Untuk bunga jadi indah, untuk toga bisa bermanfaat bagi keluarga kita semua. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.